Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Ngaziz, SHMH, dosen Fakultas Hukum Unisula Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya mengampu tentang mata kuliah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa, yaitu pada semester 3. Dan SKS-nya adalah 4 SKS. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini adalah mata kuliah yang sangat penting sekali. Alasannya karena mahasiswa wajib mengetahui terkait dengan tata pemerintahan, mengenal dari negara Republik Indonesia, dan sistem peraturan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sebelum kita menginjak lebih jauh, saya perkenalkan dulu bagaimana kita harus paham terkait dengan negara kita. Maka dari itu, mahasiswa diwajibkan harus memahami dengan betul dan benar. Dari mulai pengertian sampai materi apa yang nanti saya sampaikan harus bisa dikuasai oleh mahasiswa. Sedangkan saya sebagai dosen mewajibkan mahasiswa untuk bisa mengikuti dalam setiap perkuliahannya dan benar-benar paham dalam memahami segala sesuatu materi yang berkaitan dengan ilmu tata negara dan ilmu pemerintahan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini. Sumber-sumber hukum dalam tata hukum Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu mungkin ya sumber-sumber hukum di Indonesia ini ada apa aja, ada berapa, sudah ada yang tahu belum? Jadi ketika kita membahas sumber-sumber hukum, pertanyaan-pertanyaan yang muncul kurang lebih apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang datang kepadanya, bagaimana membentuk peraturan, merumuskan peraturannya, apa landasan peraturan negara dalam menjalankan tugasnya, dan bagaimana masyarakat mengetahui suatu aturan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang dasar ataupun yang biasa kita jumpai ketika nanti Bapak Ibu semua menjadi sarjana hukum. Ketika terjun di masyarakat, tiba-tiba ada orang yang tanya, ketika ada undang-undang bagaimana kita bisa tahu? Nah, jangan sampai Bapak Ibu menjawabnya, coba nanti saya tanyakan ke orang yang lebih tahu. Nah, secara umum sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu tempat dari mana materi atau isi hukum itu diambil, dapat dikatakan dari mana bahan hukum itu diambil. Nah, jadi material itu yang tempat dari mana materinya itu diambil atau isinya itu. Nah, sedangkan sumber hukum formil yaitu tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Nah, jadi dua sumber hukum ini harus perlu diingat Bapak Ibu semua karena apa? Karena ini adalah suatu ilmu yang dasar di mana dua sumber hukum ini adalah yang pokok sekali. Jadi ketika membuat aturan apapun, membuat undang-undang apapun, ketika dua sumber hukum ini tidak terpenuhi, maka tidaklah terwujud sebuah undang-undang ataupun aturan yang Bapak Ibu nanti bentuk. Nah, maka dari itu, dari dasar harus perlu kita ketahui dulu sumber umumnya seperti apa. Sumber hukum
formel merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung, bisa langsung menciptakan hukum. Nah, sumber hukum material tidak mendapat pengakuan secara formal oleh sistem hukum, tidak langsung membentuk hukum. Nah, sumber hukum formel merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung, bisa langsung menciptakan hukum. Nah, ini sebuah aturan ataupun undang-undang yang dimana aturan atau undang-undang itu bisa kita ambil mungkin dari segi hukum positif bisa kita lihat adanya fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Sumber yang diakui atau sistem hukum yang secara langsung itu kita bisa lihat fenomena kejadian di masyarakat itu banyak sekali. Mungkin kalau di masyarakat kita terjadi hukum, bukan terjadi, ada hukum adat ataupun ada hukum yang di mana hukum itu ditaati oleh suatu masyarakat, tapi belum diundang-undangkan oleh undang-undang positif. Nah, itu bisa dijadikan juga sumber hukumnya. Sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan atau jurisprudensi, traktat, doktrin. Itu bisa disebut yaitu unsur trakedo. Bisa disingkat kok disebut. Untuk lebih mudahnya menghafal ketika kita dalam ujian ataupun dalam kehidupan sehari-hari, sumber hukum formil apa aja? Undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin. Nah, kalau peraturan perundang-undangan ini yang bisa kita temukan undang-undang banyak sekali undang-undang positif yang ada di Indonesia. Kalau kebiasaan ini apa yang ada di masyarakat atau apa yang tumbuh yang seperti saya contohkan tadi, seperti adanya hukum-hukum adat yang ada di kehidupan di masyarakat, itu sebuah kebiasaan, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Cuman kebiasaan ini belum begitu kuat kalau dijadikan sebuah dasar hukum dalam sebuah persoalan. Kalau jurisprudensi mungkin ini adalah putusan hakim yang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi ada sebuah kasus mungkin yang terdahulu dengan putusan hakim yang sudah disahkan. Nah, beberapa waktu yang mendatang itu ternyata ada lagi persoalan yang seperti itu, dicari undang-undangnya itu tidak ada, akan tetapi dalam putusannya atau jurisprudensi hukumnya itu ada. Nah, maka dari itu sumber hukum salah satunya untuk memutus itu menggunakan jurisprudensi bisa. Nah, jadi ketika hakim memutus ataupun menyimpulkan ketika ada kasus ataupun persoalan itu menggunakan dasar ataupun hukum ataupun aturan yang dimana sebenarnya aturan itu belum ada, sehingga dijadikan dasarnya menggunakan hasil putusan itu. Nah, itu bisa dijadikan juga sumber hukum. Nah, kalau traktat yaitu semacam perjanjian ataupun ataupun kesepakatan lah, yang dimana kesepakatan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukumnya. Nah, kalau doktrin mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua yang dinamakan doktrin itu seperti apa. Mungkin yang sering menggunakan doktrin ini adalah militer. Jadi ketika banyak sebuah aturan-aturan ataupun sumber hukum formil ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, yang selanjutnya itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu salah satu hukum formil yang dimana itu dibuat
dan sengaja oleh lembaga yang berwenang. Di sini di Indonesia lembaga yang berwenang pembuat undang-undang siapa? MPR. MPR atau DPR? Ketetapan MPR, Pak. DPR. DPR. Nah, jadi kalian perlu ketahui lembaga yang membuat undang-undang adalah DPR. DPR. Ya, jadi nanti ada materi mata kuliah khusus yang membahas tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nanti lebih lanjutnya kalau Bapak Ibu mengambil mata kuliah itu dijelaskan lebih dasar. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertuang dalam pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, dari sini kita perlu ketahui peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang yang sering kita ketahui ketika kita membahas sebuah aturan-aturan itu banyak sekali kita mendasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sifatnya lebih mudah. Kita menggunakan aturan perundang-undangan ini sebagai landasan hukum. Karena apa? Karena sudah jelas di situ tertulis. Maknanya juga udah jelas, cita-cita hukumnya juga lebih jelas di situ. Maka dari itu, ketika kita mengenal ataupun menggunakan undang-undang sebagai dasarnya, itu lebih mudah daripada menggunakan jurisprudensi. Itu lebih sulit untuk mencari kaidah-kaidahnya atau lebih sulit untuk mencari penafsirannya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu menjadi penegak hukum, ketika kita belum bisa menemukan sumber hukum yang lain, nah bisa menggunakan undang-undang yang lebih utama. Menurut Bayis, undang-undang dalam arti material semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum. Inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk menurut Bayis itu undang-undang dalam arti material semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum. Tidak khusus, jadi umum semua. Inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Kalau mengikat secara khusus itu bisa dinamakan perjanjian. Tapi kalau secara umum itu dikatakan undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formal yaitu aturan yang disebut undang-undang karena cara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai undang-undang. Nah, jadi menurut Bayis itu secara formal dan materialnya yaitu semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum. Jadi ketika ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur secara umum tidak khusus itu dinamakan undang-undang. Kalau secara formalnya yaitu aturan yang disebut undang-undang karena disebut secara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai undang-undang. Nah, ciri peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan komprehensif, universal, mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri. Perundang-undangan juga sangat mungkin terpengaruh unsur-unsur sosial. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui undang-undang itu bersifat umum secara komprehensif dan universal, tidak mengikat ataupun hanya segelintir ataupun hanya daerah tertentu misalkan atau mempunyai sistem yang apa ya? Yang sempit. Jadi undang-undang itu harus mengaturnya yang sekupnya itu lebih besar, lebih luas. Karena apa? Karena kalau lebih kecil, lebih sempit itu untuk apa namanya? Fenomenanya itu lebih sulit untuk diaturnya. Misalkan kita menggunakan undang-undang tentang apa ya yang baru, tentang rokok lah misalkan. Nah, itu kan sekupnya itu
yang diatur ataupun yang yang diinginkan oleh sebuah undang-undang itu kan umum, tidak membatasi. Aturan merokok hanya ada ketentuan, misalkan hanya orang yang orang yang misalkan orang yang boleh merokok adalah orang yang dengan gaji sekian, itu nggak ada. Jadi sifatnya harus umum. Semua orang harus harus menyeluruh, tidak pilih kasih, dan mempunyai sistem mengoreksi sendiri. Nah, kalau sistem mengoreksi ini sebuah undang-undang, pasti ketika ada undang-undang kan pasti ada 5 tahun sekali perbaikan itu pasti ada di dalam sebuah undang-undang itu. Jadi setiap 5 tahun sekali pasti ada koreksi. Jadi tidak ada undang-undang yang misalkan undang-undang tentang migas. Nah, itu pasti akan ada perbaikan beberapa tahun ke depan. Nah, itulah yang dinamakan mengkoreksi. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita melihat undang-undang di negara kita, apabila undang-undang itu belum sempurna, maka nanti akan disempurnakan minimal 5 tahun sekali proses seperti itu. Kelebihan perundang-undangan. Nah, ini yang kita bahas tentang undang-undang dulu nanti. Karena apa? Karena sumber hukum yang sering kita pakai atau sering kita gunakan itu adalah undang-undang. Nah, kalau saya bahas yang kebiasaan dulu atau traktat atau yang lain, nanti gambarannya itu akan sama antara sumber hukum yang undang-undang, yang kebiasaan traktat. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ketahui ketika melihat ataupun mempelajari sumber hukum itu, kita harus pertama mengenal undang-undang. Karena apa? Undang-undang itu lebih dasar. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Jadi dalam gambaran Bapak Ibu, meskipun sumber hukum itu ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, terus kebiasaan, doktrin. Nah, itu lebih utama ketika memutus sebuah persoalan ataupun fenomena, itu Bapak Ibu semua harus tahu ini undang-undang yang mengatur apa. Harus kepegang undang-undangnya dulu. Nah, kalau setelah undang-undang itu kepegang, ada enggak? Nah, misalkan tidak ada, baru melihat sumber hukum yang lain. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini hierarkinya. Hierarki itu urutan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, ini harus tahu dulu hierarki undang-undang di negara kita. Jadi ketika kita menjadi anggota dewan, kita tahu hierarki undang-undang di Indonesia ini seperti apa. Nah, jangan ketika membuat undang-undang ternyata peraturan perundang-undangan itu tumpang tindih dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua perlu ketahui undang-undang yang ada di Indonesia hierarkinya seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Asas-asas dalam sistem peraturan perundang-undangan, yaitu setiap orang-orang dianggap tahu akan adanya undang-undang. Ignorantia legis equasat neminem. Nah, ini bahasa-bahasanya bahasa yang sering muncul dalam bahasa hukum. Meskipun Bapak Ibu semua tidak bisa melafadzkan, tapi bahasa-bahasa ini nanti sering muncul di dalam sebuah dunia hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kebiasaan. Nah, tadi kan sudah ketika kita kita sudah mempelajari tentang kebiasaan sumber hukum undang-undang. Nah, sekarang kebiasaan. Kebiasaan, pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang sangat lama.
masyarakat tertentu atau tidak hanya yang terbentuk karena teritorial, namun juga masyarakat profesi. Nah, di sini perlu kita ketahui yang sering digunakan kebiasaan ini adalah hukum adat. Nah, Bapak Ibu semua ada yang tahu belum tentang sebuah kebiasaan yang dimana dijadikan sebagai dasar hukum? Ada yang tahu belum? Jadi sebuah kebiasaan yang hidup di masyarakat atau aturan yang sering timbul di masyarakat, nah tiba-tiba dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutus suatu persoalan. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi ini jangan-jangan pada ini semua cuman ikut Zoom-nya tapi tidak diaktifkan ini. Hukum adat, Pak, maksudnya, Pak. Aktifkan loh, Pak. Oh iya. Mendengarkan, Bapak. Oh siap. Mas Unggul biasanya aktif ini. Hadir, Pak. Siap, Pak. Oke. Bapak, ini sambil nyopir, Pak. Oh, masih nyopir. Hati-hati nanti kalau. Iya, punten. Oh iya. Oke. Ada yang bisa membuat contoh kebiasaan ataupun hukum adat yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutus suatu persoalan? Contohnya ketangkap basah Bapak dinikahkan. Ketangkap basah dinikahkan. Ada yang lain? Ketangkap basah karena apa ini? Tiba-tiba ketangkap basah kok malah dinikahkan nih? Ketangkap basah ya sedang berduaan Indohoy, Pak. Oh gitu ya. Oke, ini Mas siapa tadi? Mas, ini suaranya nggak kelihatan. Oke, jadi kebiasaan yang ada di masyarakat mungkin kita perlu ketahui di mana ini di masyarakat suku Samin ataupun masyarakat yang sukunya itu masih kental, itu biasanya mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan yang apa namanya ya, aturan positif, bukan tidak mau, tapi kadang dia lebih menguatkan peraturan yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya itu kalau di masyarakat Samin itu mereka boleh kumpul kebo sebelum menikah. Jadi bentar. Halo. Waalaikumsalam. Nah, saya tak telepon balik. Nah. Oke, link tak telepon balik. Oke, siap. Oke. Nah, jadi kebiasaan yang ada di suku Samin itu kan melanggar aturan sebenarnya. Tapi karena apa? Karena mereka menggunakan kebiasaan itu sebagai adat. Misalkan ketika mau menikah, mereka diperbolehkan kumpul kebo dulu. Nah, kalau di daerah kita, ketika sebelum menikah, kumpul kebo, hukumannya apa Mas Unggul? Kalau di tempat panjenengan? Dinikahkan, Pak. Nah, dinikahkan kan. Tapi boleh. Dinikahkan kalau udah punya suami nggak bisa atau Pak Unggul? Oh. Sebelum nikah boleh nggak kumpul kebo di daerah panjenengan? Nggak boleh, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Ngayis. Saya mau menanyakan tentang hukum jurisprudensi tentang perkara perceraian ya. Perkara perceraian mengakibatkan banyak konsekuensi seperti harta gono gini ya. Iya. Suatu contoh kasus seorang menikah mempunyai hutang mungkin 1 miliar gitu ya. Apabila perceraian, hutang tersebut menjadikan tanggung jawab siapa ya? Pak Ngayis, maksudnya kalau keputusan MA kan berdasarkan harta gono gininya kita hitung ya. Tapi seandainya hutang lebih banyak dari kasus harta gono gininya seperti apa ya Pak Ngayis? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa ini? Assalamualaikum Nambahi? Bapak. Ya.
Siti Mutmainah mohon izin tadi memberikan argumentasi pertanyaannya Bapak Unggul itu kan terkait sama sengketa publik, belum masuk ke Ibu. Benar, ini yang Pak Unggul tadi udah selesai. Ini ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Mbak Titin, Mbak. Nah, Mbak Titin. Titin. Kalau dari kasusnya Ibu Titin itu kan terkait sama hutang bersama. Itu pun kan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ketika kita pengajuan gugatan itu di sana juga akan dituliskan bahwa kita ada hutang ABC gitu sekian, misalnya 1 miliar, dan itu pun menjadi bagian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Jadi itu penyelesaiannya pun dari harta yang ada dikurangi dari hutang yang ada, itu keputusannya adalah menjadi harta bersama gitu Bapak. Ada lagi yang mau menanggapi ini pertanyaannya simpel tapi jawabannya itu perlu memutarbalikkan ini. Ya, mohon maaf Bu Siti Oke. Mutmainah, yang saya tanyakan tadi misalkan contoh kasusnya kan hutangnya 1 miliar waktu pernikahan berlangsung ya. Terus kemudian terjadi perceraian dan harta gono gininya itu tidak sampai dari hutangnya atau lebih kecil dari hutangnya. Itu kasusnya kira-kira seperti apa ya penyelesaiannya? Keputusan MA-nya seperti apa? Kan itu kan masuk dalam jurisprudensi ya. Itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, Mbak Titin, pemahamannya terkait dengan jurisprudensi itu adalah dasar hukumnya untuk memutus. Jadi ketika ada kasus yang sama yang dulu pernah diputuskan oleh hakim, nah ketika sekarang ada persoalan dengan memutus menggunakan dasar putusan yang terdahulu, nah itu baru jurisprudensi. Tapi kalau yang ditanyakan itu kasus yang apa namanya putusan hakimnya antara putusannya yang sekarang atau yang dulu, tapi untuk dasar hukumnya itu belum tentu sama. Ada yang hakim menggunakan perceraian memutus menggunakan undang-undang yang lain, ada yang menggunakan undang-undang pakai jurisprudensi. Hasil putusannya pun akan berbeda. Jadi yang dimaksud dengan jurisprudensi di sini adalah putusannya. Jadi putusannya mendasarkan dengan jurisprudensi seperti itu. Kalau hasil putusannya itu sudah beda lagi. Yang di sini yang dinamakan jurisprudensi adalah dasar hukum untuk memutus sebuah perkaranya itu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya. Berarti kalau seperti yang Bapak sampaikan itu untuk kasus yang ditanyakan Bu Titin itu bisa ada kesepakatan, bukan dari faktor hukum perkawinan saja bahwa harta bersama adalah dibagi dua. Berarti kan di situ ada kesepakatan siapa yang akan membayar hutang itu antara pihak suami dan istri, itu ada kesepakatan terlebih dahulu berdasarkan apa ini hutang siapa, berdasarkan itu dibuat pakai siapa gitu-gitu atau bagaimana Bapak? Ini jadi gini pemahamannya terkait dengan jurisprudensi itu adalah dasar hukum. Nah, kalau hasil putusan sama dasar hukum itu bedanya gini. Kalau dasar hukum itu adalah alat yang digunakan untuk memutus suatu perkara. Tapi kalau jurisprudensi itu adalah aturan yang digunakan untuk memutus perkara setelah adanya putusan yang terdahulu. Nah, jadi mungkin agak apa ya, pemahamannya agak berbeda antara saya dan Ibu. Jadi pemahamannya itu kalau putusan hakim yang terdahulu, yang sudah terdahulu digunakan untuk memutus lagi dengan perkara yang baru, itulah yang dinamakan jurisprudensi. Tapi kalau kasus yang disampaikan Ibu dengan putusan yang sekarang, itu yang dinamakan proses persidangan.